Fenomena kurangnya motivasi siswa dalam pembelajaran adalah isu yang sering ditemui di berbagai jenjang pendidikan dan memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan akademis dan personal siswa. Ketika motivasi belajar siswa menurun, konsekuensinya tidak hanya terlihat pada hasil akademik yang rendah, tapi juga pada sikap dan perilaku siswa di sekolah. Motivasi siswa memainkan peran penting dalam keberhasilan akademik mereka. Namun, terkadang para pendidik menghadapi tantangan dalam mengatasi siswa yang memiliki motivasi rendah. Motivasi belajar yang rendah dapat mempengaruhi kemampuan siswa untuk mencapai hasil belajar yang optimal dan menghambat perkembangan akademik mereka. Motivasi belajar adalah faktor penting dalam mencapai keberhasilan akademik. Namun, banyak siswa yang mengalami rendahnya motivasi belajar yang dapat berdampak negatif pada pencapaian mereka di sekolah. Pendidik dan orang tua perlu memahami faktor-faktor yang memengaruhi motivasi belajar siswa agar dapat mengatasi masalah ini dengan efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya motivasi belajar siswa. Pertama, mengenai lingkungan belajar. Faktor-faktor seperti kurangnya dukungan dari guru dan teman sekelas, kurikulum yang tidak menarik, dan suasana belajar yang tidak kondusif dapat mengurangi motivasi belajar siswa. Kedua, masalah pribadi siswa yang mengalami masalah pribadi seperti rendahnya rasa percaya diri, gangguan emosional, atau tekanan dari lingkungan sekitar dapat mengalami rendahnya motivasi belajar. Ketiga, dari ketidakjelasan mengenai tujuan belajar yang relevan penting bagi siswa, maka dapat mengurangi motivasi mereka untuk belajar. Rendahnya motivasi belajar dapat berdampak pada beberapa aspek kehidupan siswa, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pertama, mengenai prestasi akademis yang rendah, apabila siswa yang kurang termotivasi cenderung memiliki nilai yang rendah, kurang berpartisipasi dalam kegiatan kelas, dan sering mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Kedua, dampaknya yaitu dengan terjadinya penurunan keterampilan belajar, kurangnya motivasi dapat mengakibatkan siswa tidak mengembangkan keterampilan belajar yang efektif, seperti manajemen waktu, teknik membaca yang efisien, dan strategi belajar yang baik. Ketiga yaitu perilaku negatif. Dalam hal ini, siswa yang memiliki rendahnya motivasi cenderung merasa bosan ketika pembelajaran. Maka dari itu, ia dapat mengganggu kelas. Siswa yang tidak berminat seringkali mengganggu jalannya pelajaran, baik dengan berbicara sendiri, bermain ponsel, atau perilaku lainnya yang tidak sesuai. Kemudian, siswa tidak mengerjakan tugas. Mereka cenderung malas mengerjakan tugas rumah atau proyek sekolah yang mempengaruhi penilaian keseluruhan. Keempat ialah masalah disiplin. Kurangnya motivasi belajar seringkali berkorelasi dengan peningkatan masalah disiplin, seperti perilaku disruptif di kelas dan ketidakpatuhan terhadap aturan sekolah. Kelima, dengan dampak kurangnya motivasi belajar siswa ini pula dapat berdampak pada sosialnya. Kurangnya motivasi belajar dapat mempengaruhi interaksi sosial siswa. Mereka mungkin merasa terisolasi atau tidak mendapatkan dukungan sosial yang memadai, yang bisa memperburuk masalah motivasi mereka. Terakhir, dampaknya dari rendahnya motivasi belajar siswa, yaitu stres dan frustrasi. Dengan rendahnya motivasi dapat menyebabkan siswa merasa frustrasi dan stres karena tertinggal dalam pelajaran, serta harga diri yang rendah dengan perasaan gagal atau tidak mampu dapat mengurangi rasa percaya diri dan harga diri siswa. Terdapat strategi dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Berupa pertama ialah dengan membangun hubungan yang baik. Pendidik dapat membantu meningkatkan motivasi belajar siswa dengan membina hubungan yang baik, memberikan dukungan, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran. Kedua, dengan relevansi dan keterkaitan. Mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata dan kepentingan siswa dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Tips dalam meningkatkan motivasi belajar yaitu dengan menentukan target belajar yang memotivasi. Meskipun terdengar sederhana, menentukan target belajar dapat menumbuhkan motivasi diri. Sebagai permulaan, sisihkan waktu sekitar 30 menit atau 1 jam untuk mempelajari bagian tertentu setiap harinya. Kedua, dengan membuat jadwal belajar. Dengan mengetahui target yang kita butuhkan, maka kita akan mengetahui apa yang tidak dipersiapkan. Buat jadwal belajar yang lebih rinci dan detail. Tentukan agenda
agenda belajar yang berisi daftar atau pelajaran yang hendak dipelajari, dan tentukan waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari subjek tersebut. Ketiga, dengan melakukan istirahat sejenak saat belajar. Cara meningkatkan motivasi belajar yang berikutnya adalah dengan beristirahat sejenak. Istirahat sejenak bisa membantu. Istirahat sejenak dapat meningkatkan energi, produktivitas, hingga kemampuan kita untuk fokus kembali.